Dan pertanyaan yang sering saya dapatkan adalah, kapan sih sebetulnya pertama kali anak itu perlu dibawa ke dokter gigi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang kembali di sesi teman ngobrol Mindok. Buat kamu yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya agar edukasi dari kami selalu gratis, dan nyalakan dulu loncengnya agar tidak ketinggalan info-info penting lainnya. Sudah hadir bersama kita adalah Dr. Gigi Septriani Kaswindarti, spesialis kedokteran gigi anak. Beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kita sapa dulu nih. Halo Yani, apa kabar? Assalamualaikum Mas Mindok, apa kabar? Baik, Sehat ya, waalaikumsalam, Mas? alhamdulillah Ya. sehat. Ya, ini saya panggil Dok atau Mas ini Mas aja kira-kira? ya, Oh ya, Mas nanti aja biar ya, Mas santai ya. aja ya, gitu. Iya, oke, boleh. Kalau dok nanti biar nggak kayak ngadep dosen. Iya, betul sekali, Mas. Sehat ya, Mas ya? Alhamdulillah sehat. Nah, ya nih, Oke. kegiatannya apa nih selain jadi dosen? Kalau selain dosen ya praktek ya, Mas ya. Tapi di masa pandemi sekarang ini masih off dulu kebetulan ya. Jadi ya fokus di pembelajaran aja meskipun sifatnya masih daring-daring juga selama pandemi ini gitu. Oke. Dan Dokter Yani ini adalah alumni FKG UGM ya, Yani ya? Betul. Ya, Jadi alma mater. S1-nya dokter giginya, kemudian S2 dan spesialisnya juga di UGM. Satu alma mater dengan Mas Rifki dan juga Betul. istrinya Mas Rifki, Oh kebetulan satu iya, angkatan dengan saya ya, Mas ya. iya istri saya Salam ya. seangkatan. Iya. Oke, hari ini adalah hari di mana kita akan membahas tentang kesehatan gigi anak dan dampak laten terhadap masa depannya. Nah, meski gigi anak adalah gigi yang kelak bisa berganti dengan gigi yang baru, namun menjaga kesehatan sejak dini adalah suatu bentuk upaya pembiasaan bagi anak hingga dewasa selama anak masih di bawah otoritas tanggung jawab dan perhatian orang tua. Artinya, anak masih bergantung kepada orang tua dalam menjaga dan merawat kesehatan giginya. Nah, terkait hal ini, masyarakat juga perlu tahu nih, sebagai orang tua dan pastinya juga calon orang tua, mungkin yang belum jadi orang tua, tentang hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan orang tua nih untuk anak-anaknya sekarang atau anak-anaknya kelak. Biar apa? Biar ya mereka punya masa depan juga terhadap kesehatan giginya. Mereka punya hak yang sama juga. Apalagi dengan kesehatan gigi ini mungkin juga nanti akan berdampak di masa depan anak itu sendiri. Nah, langsung aja kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dokter Gigi Yani, spesialis kedokteran gigi anak. Kita mungkin akan membahas dulu nih terkait dengan anak yang merupakan usia-usia tumbuh kembang ya. Anak itu kan bertumbuh dan berkembang, yang mana setiap usianya itu mengalami perubahan. Banyak yang ditanyakan nih tentang bagaimana sih kebutuhan kesehatan gigi ini terkait dengan pertambahan usia tersebut. Silahkan ya nih. Ya, oke. Tadi setuju saya ya, Mas ya, sama Mas Rifki bahwa anak juga butuh hak untuk sehat ya, dan itu salah satunya di kesehatan gigi dan mulutnya, karena ternyata kesehatan gigi dan mulut itu walaupun kesannya sepele gitu ya, ternyata cukup berdampak pada kualitas hidup anak. Di beberapa kasus gitu ya, di pasien-pasien saya, beberapa kali anak itu tidak masuk sekolah, kemudian tidak mau makan, susah tidur, itu karena sakit gigi yang mungkin memang bukan jadi concern utama dari orang tua, yang kayaknya cuman sakit gigi kok, atau bukan seperti sakit-sakit yang lain ya Mas ya. Mungkin orang tua akan panik kalau anaknya demam, kemudian sakit jatuh dari sepeda gitu. Tapi kalau sakit gigi, masih lubang sedikit kok, itu masih nanti gitu. Nah, kemudian tadi terkait yang kebutuhan perawatan atau kesehatan gigi anak tergantung usia. Nah, itu memang variatif sekali ya. Kalau misalnya orang dewasa itu mungkin jelas kalau mereka sakit gigi atau mau membersihkan gigi bisa langsung datang ke dokter gigi. Cuman kalau untuk anak-anak ya harus fokus atau concern dari orang tua untuk bisa melihat kondisi gigi anak. Dan pertanyaan yang sering saya dapatkan adalah, kapan sih sebetulnya pertama kali anak itu perlu dibawa ke dokter gigi? Nah, dan jawaban yang selalu saya berikan adalah sejak pertama kali giginya tumbuh gitu, Mas.
Jadi di beberapa kasus anak memang ada yang tumbuh giginya waktu lahir. Mungkin pernah atau sering dengar dan lihat ini ya Mm-mm, Mas Rifki ya. mm-mm, iya. Anak lahir ceplok gitu udah langsung Udah ada dua ada gigi. giginya. Ya, nah kondisi seperti ini tuh juga harus jadi perhatian orang tua ya, karena mungkin wah ini adalah sesuatu yang spesial atau unik gitu. Memang kelihatan awalnya kok oh lucu ya unik, tapi ke depannya ini bisa mengganggu si anak maupun si orang tuanya. Termasuk kalau misalnya ibu ini terutama ya kalau misalnya pemberian ASI direct breastfeeding ya atau pemberian ASI secara langsung itu akan sangat mengganggu untuk ibunya seperti itu karena bisa menyebabkan luka pada mohon maaf pada puting ataupun payudara ibunya dan juga bisa membuat luka dan sariawan di gigi dan gusi si anak. Jadi kondisi seperti ini sudah perlu dibawa ke dokter gigi seperti itu. Kemudian pas fase normal tumbuh pertama gigi susu. Nah, itu secara normal memang di usia sekitar 6 sampai 9 bulan. Cuman, nah itu kan rentang normal. Memang pada variasinya itu banyak sekali, plus minus 6 bulan, Mas. Dan itu tergantung dari ras masing-masing. Ini juga saya sering dapat pertanyaan terkait ini ya. Kok anak saya giginya belum tumbuh, teman-temannya sudah tumbuh seperti itu. Padahal umurnya sudah 10 bulan atau 12 bulan. Gitu. Nah, ini memang dikatakan bahwa variasi tumbuh gigi anak itu sangat luas rentangnya atau range-nya. Dan itu tergantung ras gitu ya. Memang dikatakan sendiri di acuan gigi yang tumbuh itu normalnya 6 sampai 9, tapi itu pun sudah lama sekali penelitiannya dan di suatu ras tertentu. Jadi sebetulnya tidak masalah ketika tidak sesuai dengan range normalnya itu kecuali memang sampai usia 2 tahun seperti itu Mas. 2 sampai 3 tahun itu harusnya gigi memang tumbuh sudah komplit. Nah, ya dan ternyata masih ada lagi setelah itu, setelah gigi susu atau gigi desidui tumbuh komplit, nanti usia 6 tahun mulai gigi permanennya tumbuh. Nah, di situ mulai terjadi pergantian gigi ya, dan masalah-masalah baru lainnya timbul seperti kesembulan, kemudian gigi yang kok ini nggak tumbuh-tumbuh ya giginya gitu, dan masih kencang, belum goyang, dan sebagainya. Dan pada akhirnya nanti di usia sekitar 12 sampai 14 tahun gigi susunya ini akan tanggal seutuhnya dan berganti menjadi gigi dewasa. Seperti itu Mas, kalau dari urutan atau timeline tumbuh giginya. Jadi memang gigi ini tumbuhnya memang tidak bareng semuanya dalam satu Ya, waktu gitu, betul. enggak. Ya, Tapi ada urutan-urutannya seperti itu ya. ada urutannya. Iya, Dan betul sekali. tumbuhnya juga ada urutannya, gantinya juga ada urutannya.